Perkenalkan, nama saya Luki Adiansa. Saya lulusan Universitas Gunadarma, jurusan Teknik Elektro. Saat ini bekerja di PT Master Seal. Saya sebagai engineering dan saya telah mengikuti pelatihan MEP HPAC di PT Mino Karya Sejati. Terima kasih banyak. Kembali lagi kita di pelatihan engineering. Hari ini saya akan bahas tuntas menjelaskan semua sistem breaker ya, dan nanti saya akan jelaskan juga beberapa hal yang perlu diketahui teman-teman engineering ya. Pertama ya, ini namanya MCB teman-teman. MCB ya, MCB untuk satu pass karena satu incoming, outgoingnya satu. Jadi untuk satu pass. Beda dengan nanti untuk MCB 3 pass. Ini 3 pass, 1, 2, 3. Berarti ada RST. Berarti ada 3 terminal ya. Itu 3 pass ya. Oke. Nah, saya akan jelaskan satu-satu semua supaya teman paham konsep kerja semua dan bagaimana sistem ini bekerja. Oke. Apa fungsi MCB? Fungsi MCB itu adalah memutuskan, menyambung ya. Artinya memutuskan arus listrik boleh, memutuskan tegangan boleh, menyambung hubungan antara satu sistem boleh, atau mengalirkan listrik boleh. Konsepnya seperti itu ya fungsinya. Tapi ada pertanyaan teman-teman, Pak, apa bedanya dengan saklar ya? Kalau saklar itu juga sama, pemutus, penyambung arus listrik atau tegangan ya. Nah, perbedaannya apa? Kalau saklar tidak ada proteksi beban ampernya. Jadi tidak ada dia memproteksi beban ampernya. Tetapi kalau MCB ini benar-benar jika melebihi beban maka dia trip. Awalnya normal begini, ketika melebihi beban dia akan begini, trip. Kenapa? Karena di sini ada kapasitasnya. Lihat teman-teman, C itu adalah kapasitas yang mengatakan 16 ampere, kemampuan untuk membackup beban 16 ampere ya. Dengan merek bebas ya, saya nggak tentukan mereknya, teman-teman silakan aja ya. Jangan 16 ampere maka ini bisa bekerja. Terminalnya sama, ini terminalnya untuk kabelnya, terminal kabelnya ini sama ya. Nah, ini 16 ampere. Nanti melihatnya dari sini, kapasitasnya dari sini semua teman-teman. Termaksud kita lihat ini yang satu ini. Ini berapa ampere? Merek Schneider. Ya, sorry, saya akan jelaskan videonya. Oke. Ini sekitar 32 ampere, teman-teman. Ya, bisa lihat ya, 32 ampere. Ini 32 ampere. Oke. Nah, artinya beban ini mampu sampai 32 ampere kapasitasnya, melayani output ini, beban kesininya disanggup melayani sampai 32 ampere. Terserah mau ngidupin lampu berapa watt, yang bebannya jelas 32 ampere. Untuk mendapatkan ampernya ada wattnya, ketemu ya, dengan satu pas dengan watt akan ketemu berapa ampere teman-teman. Itu kalau MCB satu pas ya, tinggal mereknya berbeda, kapasitasnya juga berbeda ya. Ini merek berbeda, kapasitas berbeda. Jadi teman-teman mengerti. Cara terminalnya sama, gampang, gak ada masalah. Ini konsepnya. Nah, sekarang bagaimana dengan pembebanan untuk 3 pas? Nah, ini lihat nih. Oke, 3 pas kalau kita lihat ini adalah berapa ampere? 20 ampere. Bisa lihat ya, 20 ampere. Nah, 20 ampere ini adalah beban untuk 3 pas. Artinya RST diberikan 20 ampere bebannya per pas. Nah, artinya R mampu melayani 20 ampere. S mampu melayani 20 ampere, T mampu melayani 20 ampere. Konsepnya begitu. Kalau salah satu aja nanti dari R tidak mampu membebani karena dia 20 ampere, dikasih beban R itu dikasih nanti dia 25 ampere, maka mau nggak mau walaupun di RS bebannya kecil-kecil cuma 10 ampere 10 ampere, di R dia bebannya 25 ampere, maka ini nggak mau akan trip. Ya, akan trip. Karena satu bimetal itu akan menarik ketiga sistem untuk memastikan sistem ini tidak bekerja karena ada over beban ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk distribusi pembagiannya pun teman-teman harus perhatikan. Ini beban 20 ampere,
beban 20 ampere, beban 20 ampere. Diperhatikan jangan sampai ada lebih. Jadi panel maker harus bisa membagi beban ataupun membalancing beban. Jangan sampai beban si R itu lebih tinggi sehingga nanti yang R panas. Ini tidak panas bimetalnya, ini enggak panas, maka bisa akan membuat MCB terbakar. Jadi harus teman-teman pastikan. Teman-teman harus pastikan pembagian beban antara R, ST arus balancing. Balancingnya maksudnya begini. Kalau ini 20 ampere, maka ini kalau ada beban kasihlah 10 ampere, ada 10 ampere, ada 10 ampere. Beda-beda dikit boleh, 10, 9, 8 boleh, atau 7, 8, 9 boleh, atau 7, 8, 7 boleh. Hampir beda-beda dikit boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan ada melebihi dari berapa kapasitasnya ampere untuk MCB ini. Ini namanya MCB 3 pas. Nah, teman-teman sudah mengetahui konsep kerja satu pas MCB 1 pas dan MCB 3 pas untuk para pemula. Kalau engineering yang sudah bekerja, sudah paham ini, ya tidak perlu lagi dia memahami ini. Ini mungkin buat orang-orang yang dasar, alumni SMK baru lulus, dan juga buat D3 atau S1 yang belum mengerti sistem kerja ini, supaya lebih mengerti lagi teman-teman, ya, supaya nanti saat dites untuk masuk pekerjaan sudah menguasai menjelaskan perbedaan MCB dengan saklar, perbedaan MCB 1 pas dengan perbedaan MCB 3 pas. Demikian penjelasan saya teman-teman, tetap semangat ya di dalam pekerjaan, baik pun di dalam niat belajarnya, supaya karirmu benar-benar naik ya jika engkau menguasai banyak bidang ya, termasuk sistem elektrikal. Walaupun kamu lulusan mekanik, walaupun kamu lulusan manajemen, walaupun marketing, lulusan apa, kalau ada niat belajar maka saya mudah mengajarinya, nggak ada masalah. Karena saya sebagai standar saya adalah ada orang SMA lulusan SMA madrasah bisa saya didik dan dia sebagai leader engineering sekarang. Artinya dia bisa, kenapa teman-teman nggak bisa? Di sini saya lihat bedanya adalah karena dia memiliki semangat belajar yang tinggi. Nah, oleh karena itu teman-teman jika punya semangat belajar yang tinggi, maka saya yakin bisa saya didik dan bisa menguasai sistem MEP HVAC standar konsultan. Demikian penjelasan saya. Tetap semangat buat kita semua. Sukses, salam engineering by PT Minau Karya Sejati.